Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan dari sebuah topologi yang sudah saya buat di tugas tes tengah semester keamanan jaringan. Nah, seperti ini gambaran topologi jaringan yang sudah saya buat dan sudah saya setting. Di soal ada sebuah perusahaan terkenal di bidang tekstil memutuskan untuk melakukan transformasi digital di perusahaan Pak Victor, direktur oleh perusahaan tekstil ini sebagai kepala divisi IT. Nah, kasusnya yaitu kita diperhadapkan oleh perusahaan ini memiliki 4 departemen. Itu yang pertama departemen produksi, yaitu terdiri dari 5 unit komputer. Lalu yang kedua adalah departemen keuangan dan perpajakan, accounting finance, yaitu memiliki 2 unit komputer. Lalu departemen IT memiliki 3 unit komputer, dan departemen penjualan dan pemasaran atau sales marketing itu 3 laptop. Nah, di topologi ini saya membuat sebuah rancangan topologi yang sudah saya setting sebelumnya. Namun di sini saya langsung menjelaskan secara gamblang aja bagaimana sistem itu bisa bekerja dengan baik, bisa saling terhubung satu sama yang lainnya. Lalu kita masuk ke settingan mikrotik yang pertama, itu settingan mikrotik router. Di sini saya memakai router mikrotik. Nah, mari kita lihat dulu mikrotik di departemen produksi atau workshop. Nah, setelah kita klik, si router ini dia melakukan proses terus berjalan running seperti yang ada di gambar ini. Lalu setelah itu kita lanjut di router yang lain, di router departemen keuangan dan perpajakan sama juga. Kita berjalan. Nah, di mikrotik ini kita bisa melihat IP apa aja yang sudah ada di dalamnya atau kita sudah setting sebelumnya, itu dengan menggunakan perintah IP address print. Nah, itu otomatis nanti bakal memperlihatkan addressnya, alamatnya berapa, networknya, dan interface masuk ke ether berapa, 1 atau 2, 3, seperti itu. Lalu di dalamnya juga kita bisa lihat di settingan router lainnya, bahwasanya kita bisa melihat IP addressnya yang di klien-klien di bawahnya itu ada IP-nya berapa aja bakal kelihatan seperti yang ada di gambar.
di settingan mikrotik juga yang lainnya tetap sama. IP address print masuk akan terlihat seperti itu. Lalu kita mencoba satu PC dari departemen produksi. Kita klik 2 kali. Lalu nah di sini kita mau mencari apa? Kita mengadakan coba kita mencari IP DHCP-nya. Nah, ketika prosesnya berjalan, bakal ketahuan nih, oh IP DHCP dari PC 13 di Departemen Keuangan itu berapa? 192.168.1.28. Nah, di sini kita kalau melihat secara detail, kita masukkan aja komen show IP. Nah, nanti ada nama, IP mask, gateway-nya berapa, DNS, DHCP server, dan lain sebagainya. Demikian juga di komputer-komputer lain, ketika kita mau melihat IP-nya berapa sih, biar saya tahu. Nah, kita ketikin aja, kita masuk di setiap PC, kita lihat show IP. Kalau misalnya di show IP itu di IP masknya ada 0.0.0.0, berarti dia belum mendapatkan alamat IP. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan atau kita tuliskan IP DHCP sehingga dia akan dengan otomatis mendapat alamat IP. Coba satu persatu untuk membuktikan PC satu dengan yang lainnya, apakah sudah mendapat alamat IP atau tidak. Nah, kita cek satu persatu seperti yang di video ini. Lalu di bagian departemen sales dan marketing, kita masuk ke komputernya itu, kita akses, kita ketik IP show show IP. Nah, di sini kan ada IP mask 0.0.0.0/29. Nah, berarti dia belum mendapatkan alamat IP. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan IP DHCP di command prompt. Nah, dia otomatis akan mendapatkan alamat IP seperti yang ada di situ. Nah, di sini kan kosong. Lalu setelah kita ketik atau tuliskan IP DHCP, nah bakal keluar 192.168.1.13. Nah, kita masukkan show IP lagi. Nah, sudah tertera seperti yang di IP DHCP itu tadi. Nah, coba kita tes ping 8.8.8.8 apakah berjalan atau enggak. Nah, ternyata berjalan. Lanjut di PC yang lainnya sama, ketika ada PC yang belum mendapatkan alamat IP, kita harus mencarinya dengan penulisan di command prompt IP DHCP. Nah, bakal otomatis ada yang ada di settingan router itu tadi. Coba kita ping www.facebook.com. Nah, berhasil berjalan.
di Google juga berjalan. Kita juga lihat satu persatu PC-PC yang ada di departemen-departemen, kita coba satu-satu seperti yang ada di video. Apakah ini berjalan atau tidak, kita cek dulu satu persatu. Kalau clue-nya ketika di IP Mas, ketika kita mencari show IP lalu keluar di IP Masnya 0.0.0.0, jadi kita harus mencari IP DHCP-nya. Nah, setelah keluar baru nanti kita masukkan show IP lagi, bakal sudah ada di situ. Kita ping www.google.com, berjalan.
Nah, sesuai yang ada di Glo, yang bisa mendapatkan akses untuk mengakses jaringan lokal yaitu di bidang accounting, finance, IT, dan sales marketing. Nah, cara untuk memblok sehingga misalnya ada departemen lain yang ingin mengakses supaya mereka tidak bisa mengakses, caranya bagaimana? Nah, kita masuk ke settingan mikrotik di departemen yang diizinkan untuk mengakses. Nah, bagaimana? Kita masuk di routernya. Nah, router mikrotik, setting dengan Winbox. Kita masuk di band IP, langsung di firewall. Nah, cara ngebloknya bagaimana? Nah, kita di itu ada tanda plus, kita klik aja, langsung di bagian general, di chainnya kita pakai forward, lalu di SRC address-nya kita masukkan IP yang ada di komputer itu tadi. Misalnya ada komputer 123, nah kita cek misalnya range-nya itu antara berapa sampai berapa. Nah, kita cek satu persatu. Kalau sudah ketemu, kita masukkan di settingan di Winbox tadi di firewall-nya. Oke, seperti yang ada di video. Lalu jika sudah, di protokolnya kita pakai yang 6 TCP dan any portnya kita masuk di kita tuliskan 443 karena untuk memblokir sebuah web itu ada tertentu sih sebenarnya, tapi di sini kita pakai 443. Lalu di advance itu sebenarnya di TLS hostnya kita masukin alamat web mana yang kita tuh ingin memblokir gitu loh, memblokir biar tidak bisa diakses. Tapi langsung kita masuk ke action. Nah, actionnya tuh kita mau ngapain? Kita bikin drop. Setelah itu apply dan klik OK. Demikian juga di settingan router yang lainnya, di departemen lainnya yang boleh mengakses. Nah, di settingan routernya kita blok satu-satu biar ada seperti yang di Glo itu, ada satu departemen yang tidak bisa mengakses. Caranya sama, kita masuk di Winbox, lalu setting seperti itu tadi. Oke, jangan lupa aksinya tetap aksi dipilih yang drop. Oke, seperti itu.
Demikianlah tugas tes tengah semester keamanan jaringan B yang sudah saya buat. Terima kasih.